Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan video tutorial mengenai dasar-dasar public speaking bagian kedua. Ini merupakan video tutorial saya bagian kedua, artinya video lanjutan dari dasar-dasar public speaking pertama. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil MKom, pengampu mata kuliah Public Speaking IKM 53021, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nah, di dasar-dasar yang kedua ini saya akan membahas bagaimana sih kita bisa menjadi public speaker yang baik atau menjadi pembicara yang baik. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, langkah awal yang mesti kita lakukan adalah kita harus bisa menyusun public speaking. Bagaimana ya caranya? Nah, cara yang pertama itu adalah sebelum kita melakukan public speaking, kita tentukan dulu kita mau membahas atau membicarakan tentang apa. Jadi kita tentukan dulu topik pembicaraan. Nah, setelah kita tahu topiknya apa, barulah kita bisa mencari materi yang berhubungan dengan topik tersebut. Misalnya, saya ingin melakukan public speaking mengenai COVID-19 misalnya. Nah, otomatis saya akan mencari topik yang berkaitan tentang COVID-19. Kemudian saya akan kuasai materi saya, kemudian saya boleh menambahkan ilustrasi sebagai bukti alasan atau penguat alasan. Yang kedua, tetapkan tujuan. Nah, seperti video sebelumnya, saya sudah memberitahukan bahwasanya di dalam tujuan public speaking itu ada 3. Ada tujuan informatif, tujuan persuasif, ataupun tujuan rekreatif. Nah, otomatis nanti topik tadi sudah dipilih. Misalnya tadi topiknya tentang COVID-19. Nah, saya akan menetapkan tujuan. Saya melakukan public speaking ataupun membahas tentang COVID-19 itu untuk apa? Misalnya saya ingin memberikan tentang informatif mengenai COVID-19 ataupun tujuan saya adalah untuk mengajak audiens cara mencegah COVID-19. Nah, ini bisa dijadikan tujuan persuasif. Nah, pastikan ketika kita menetapkan tujuan ini bisa bermanfaat untuk audiens. Yang ketiga, dalam menyusun public speaking, dibuatlah sebuah kerangka. Artinya ada pembukaan, kemudian isi dan penutup. Jadi harus ada sistematika, ya. Yang berikutnya, susun naskah. Nah, cara menyusun naskah ini adalah dengan mengumpulkan bahan referensi ataupun bahan-bahan yang berhubungan dengan topik public speaking kita. Buat pembahasan secara sistematis dan mendalam. Semakin dalam, public speaking kita akan semakin baik. Kemudian setelah naskah disusun, naskah kemudian diedit. Gunanya buat apa ya diedit? Nah, gunanya untuk menghindari mana tahu ada bahasa yang tidak sesuai ataupun yang kurang baku ataupun yang kurang komunikatif ketika kita akan melakukan public speaking. Jadi di langkah yang ini kita bisa melakukan penyuntingan naskah ataupun bisa membuang ataupun mengganti dengan kata-kata yang jauh lebih baik. Nah, apa saja persiapan dasar public speaking? Nah, sebenarnya tidak hanya yang saya sampaikan saja. Sebenarnya banyak sekali persiapan dasar ketika kita mau melakukan public speaking. Nah, yang pertama, kita harus relax, ya. Karena kalau kita nggak relax, alias kita nggak pede, artinya kita nggak tenang, nah ini bisa mengganggu aktivitas kita ketika kita melakukan public speaking. Caranya gimana? Relax, berdiri tegak, dan jangan lupa untuk tersenyum. Nah, kemudian prepare yourself, artinya siapkan diri Anda dulu, diri kita sendiri. Kemudian dari segi kemudian know the audience, artinya ketahuilah siapa audiens kita. Kemudian know the material, artinya kuasai materi yang akan kita sampaikan untuk audiens kita. Yang ketiga, baca literatur yang diperlukan. Semakin banyak bacaan yang Anda dalami, maka penampilan ataupun public speaking Anda akan terlihat sangat percaya diri. Kemudian susun pointer. Nah, susun pointer ini boleh dilakukan melalui metode extempore. Artinya hanya menyusun poin-poin penting apa yang mau kita bicarakan ketika kita di depan audiens, sisanya kita explore. Yang kelima, jangan terlalu sering mengucapkan kata maaf kepada audiens. Kenapa? Karena ini akan membuat kita tampil ataupun
audiens akan menilai kita sebagai seseorang yang tidak percaya diri ketika kita berada di depan. Kemudian pakai outfit yang sesuai. Kenapa? Karena kita akan menjadi pusat perhatian. Sesuaikan outfit Anda. Misalnya Anda ingin melakukan public speaking mengenai informatif, acaranya formal. Jadi pakailah outfit yang sesuai. Nah, kalau mungkin acaranya santai, Anda boleh memakai pakaian yang casual. Kemudian untuk yang perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang laki-laki, boleh pakai makeup supaya bisa terlihat lebih cantik ketika kita berada di depan audiens. Nah, ketika kita sudah berada di depan, kita boleh melakukan gerakan tangan, tapi lakukan gerakan tangan yang seperlunya. Nah, kadang kan kalau kita berdiri di depan hanya menyampaikan materi, kita hanya ngomong, itu kan rasanya kaku ya. Nah, jadi boleh menambah dengan gerakan tangan. Tapi jangan berlebihan karena ini akan mengganggu performa kita. Yang ke-10, jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Kalau bisa sediakan air putih supaya ini bisa menjaga kualitas suara kita ketika kita menyampaikan public speaking kita. Nah, sebelum melakukan public speaking, hindarilah makan dan minum yang bersoda ataupun makanan berlemak ataupun makanan pedas dan asam karena ini akan membuat perut kita tidak nyaman. Jangan nanti ketika kita mau tampil di depan kita sibuk bolak-balik ke toilet. Jadi tolong dijaga makan dan minumnya. Yang ke-12, tampil saja percaya diri dan be yourself. Nah, di dalam public speaking tidak hanya performa kita saja yang dinilai, tapi kita juga bisa dilihat dari kualitas suara. Nah, untuk melakukan public speaking, kita harus melatih vokal kita. Caranya bagaimana? Nah, ketika kita berbicara di depan, teknik vokal yang harus kita perhatikan adalah intonasi. Intonasi itu adalah irama bicara atau alunan nada. Jadi ketika kita berbicara di depan, kita jangan menggunakan satu nada atau nada datar. Nah, kalau bisa, berbicaralah mengikuti irama. Karena audiens pasti akan lebih senang mendengar kita dengan intonasi yang sangat baik. Yang kedua, ada aksentuasi. Aksentuasi ini adalah logat. Nah, public speaking yang baik adalah menghindari logat kedaerahan yang medok. Nah, apabila kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, karena kalau logatnya terlalu kental, nah ini akan mengganggu penampilan kita. Karena mungkin audiens akan geli ya ataupun geli mendengar logat kedaerahan kita. Nah, ini juga saya kasih tahu untuk kalian yang mungkin punya marga. Nah, ini kalau bisa logat kedaerahannya sedikit ditipisin ya. Jadi jangan terlalu medok, jangan terlalu kental ketika kalian melakukan public speaking. Yang ketiga ada artikulasi. Artikulasi ini adalah kejelasan pengucapan kalimat. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita harus jelas. Jadi kita harus vokal ketika kita berbicara. Karena supaya audiens bisa mendengarkan, memahami apa yang kita ingin ucapkan. Kemudian atur speed ataupun kecepatan kita ketika kita berbicara. Jangan terlalu berbicara dengan terlalu speed yang cepat, jangan pula berbicara dengan kecepatan yang lambat karena nanti akan membuat audiens akan sedikit bosan. Kemudian teknik vokal yang berikutnya adalah infleksi. Infleksi ini adalah lagu kalimat. Jadi intonasi dan infleksi akan berjalan. Nah, perubahan nada suara. Nah, ketika kita melakukan infleksi ataupun melakukan public speaking, perhatikan infleksi. Jika infleksi naik artinya menunjukkan kalimat dan infleksi turun menunjukkan akhir kalimat. Nah, yang baru saya praktekkan ini adalah infleksi loh. Nah, kemudian kita ini lahir dengan suara yang berbeda-beda. Ada yang suaranya kuat, ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya cempreng. Nah, ketika kita melakukan public speaking, suara ini harus kita atur. Sama juga seperti ketika kita bernyanyi. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan audiens ataupun kita melakukan public speaking, atur volume dan kekerasan suara. Kalau nanti kita pakai mic, nah atur posisi mic, jangan terlalu dekat kepada mulut. Nah, ini kan akan membuat suara kita jadi keras dan ini akan mengganggu audiens atau membuat audiens tidak nyaman. Yang kedua, jangan berbicara dengan nada datar. Artinya tadi gunakan intonasi dan infleksi.
Kemudian variasi suara ini ya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Ya, kalau misalnya kita ingin menunjukkan antusiasme, kita boleh berbicara cepat. Namun jika kita ingin memberikan tentang stressing, tentang penekanan, kita bisa menggunakan bicara yang lebih lambat. Nah, ketika kita berbicara pun harus memberikan jeda. Jadi tidak harus terus berjalan, tidak terus harus ngomong dan ngomong. Jadi kita boleh memberikan sedikit jeda. Gunanya juga artinya jeda ini berfungsi supaya untuk memberikan kita istirahat sebentar. Nah, kemudian performa dan gestur. Performa dan gestur ketika melakukan public speaking yang baik adalah dengan melakukan eye contact. Artinya, ketika kita berdiri di depan audiens, kita harus bisa menatap mata audiens. Ya, jadi kita jangan sesekali tidak boleh tidak melihat audiens. Nah, cuman nih kadang-kadang ya, kalau kita lihat, kalau kita nggak pede, kita biasanya mata kita tuh antara ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kita kadang-kadang takut untuk melihat audiens. Jadi performa dan gestur yang baik di dalam public speaking itu adalah melakukan eye contact atau kontak mata. Kemudian lakukan gerakan tangan atau sikap yang alami, artinya yang harus sesuai ataupun yang serasi dengan kalimat yang diucapkan. Nah, seperti yang saya katakan, ketika kita berbicara di depan kan nggak mungkin ya kalau kita harus berdiri tegak terus kita ngomong aja. Nah, boleh melakukan gerakan tangan karena biasanya dengan melakukan gerakan tangan ini membantu kita sedikit lebih rileks. Ini merupakan komunikasi nonverbal. The most important gesture is smile. Jadi gestur yang paling utama ataupun yang paling penting adalah tersenyum. Dengan tersenyum itu akan memberikan efek yang positif kepada audiens. Yang keempat, jangan lakukan gerakan yang tidak bermakna dan tidak mendukung pembicaraan. Nah, ini tolong dijaga. Nah, misalnya nih ya, misalnya yang perempuan, poninya kadang-kadang nanti bisa di depan sibuklah bolak-balik betulin poni, ataupun yang berkacamata sibuk sekali untuk membetulkan kacamatanya. Nah, jadi jangan melakukan gerakan yang tidak bermakna karena ini akan mengganggu performa kita ketika kita melakukan public speaking. Yang berikutnya, ucapkan setiap kalimat dengan senyum sehingga suara yang dihasilkan adalah smiling voice. Nah, jadi kalau kita bisa mengucapkan kalimat dengan senyum, nah ini akan memberikan aura yang positif kepada audiens. Yang keenam, di dalam public speaking kita tidak harus serta-merta memberikan informasi ataupun memberikan persuasif kepada audiens kita. Sesekali kita boleh kok membuat joke ataupun candaan. Tapi jangan pula lah Anda sendiri yang tertawa, ya kan? Nah, jika kita membuat joke, beri jeda audiens untuk tertawa. Artinya, di dalam public speaking, kita ini bukan komunikasi satu arah, melainkan komunikasi dua arah. Jika kita melakukan opening, lakukan dengan misalnya mengucapkan salam. Nah, berikan jeda kesempatan kepada audiens untuk menjawab. Misalnya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan audiens menjawab, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan opening, lakukan dengan baik, lakukan juga closing dengan baik. Nah, saya akan memberikan tips public speaking. Nah, tips public speaking itu adalah pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Artinya buat materi yang menarik. Jangan pernah membuat materi yang mungkin audiens sudah pernah dengar. Nah, jadi alangkah lebih baiknya buatlah materi yang kreatif. Yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi di saat public speaking. Misalnya besok nih mau public speaking. Kita imajinasikan aja apa yang akan terjadi besok. Siapa nih audiens kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, pada saat public speaking jangan lupa lakukan dengan kontak mata, gunakan body language yang sesuai, gunakan bahasa dan intonasi penyampaian yang sesuai juga. Nah, boleh sisipkan joke, kemudian lakukan interaksi dengan audiens karena public speaking ini adalah komunikasi dua arah. Bagaimana cara melakukan interaksi dengan audiens? Mungkin dengan tanya jawab ataupun mungkin dengan memberikan kesempatan kepada audiens untuk berbicara ataupun memberikan komentar ataupun pendapatnya. Dan yang terakhir, buat kesimpulan. Baik, saya akan memberikan latihan kepada kalian dengan melakukan public speaking, memperhatikan teknik vokal, performa, dan gestur menggunakan metode extempore. Oke,
Siapkan naskahnya, kemudian buat poin-poin pentingnya, dan lakukan dengan memperhatikan teknik vokal, performa, dan gestur yang baik. Saya tunggu presentasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.